Mesir ini kan negeri pasir yang kalau kita masuk ke satu kerajaan, megahnya itu seperti apa sih? Ketika masuk ke istananya itu, sebutlah istana yang dari kita masuk, dan memang nyatanya emas. Ada pasukan khusus yang badannya kayak singa tapi kepalanya manusia. Saya ngeliat gerak-gerik Mas Amin tuh ketika mau pulang, dia tuh kayak agak jongkok, terus ngambil sesuatu dikantongin ke celananya. Tiba-tiba Mas Amin ngomong gini, "Mas Alif, tahu nggak? Tadi aku bawa sesuatu." "Apaan, Mas?" Kita lompat dan singkat cerita itu bangunannya sudah hampir jadi, ya bentuknya yang seperti kita kenal sekarang, piramida Giza. Piramida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Kali ini saya bersama dengan Alif. Di episode kali ini kita akan mengunjungi satu peradaban, satu cerita dari zaman masa lampau, satu peradaban yang kita kenal sebagai Mesir kuno. Jadi gimana, Alif? Apa yang Alif bayangkan tentang Mesir kuno? Kita mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya peradaban Mesir kuno itu yang akan kita ungkap, yang akan kita bahas sekitar 4.500 sampai 6.000 tahun yang lalu dari sekarang. Nah, Sobat Time Travel, Mas Anton, sebenarnya saya sudah pernah ke sana. Oke, ya. Beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, tapi saya nggak sendirian tuh, Mas. Saya nggak sendirian. Saya ke sana bersama dengan sahabat kita, yaitu Mas Amin. Oh iya. Betul. Jadi pengalaman saya ke sana, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dengar, dan dari apa yang saya rasain, ternyata peradabannya tuh sangat maju. Kenapa saya bilang sangat maju? Karena begini, ketika saya pertama kali ke sana, saya dengan Mas Amin tuh nggak barengan. Nggak barengan. Saya ada di suatu tempat yang ternyata seperti kebun. Jadi di situ ada pohon-pohon, pohon kurma, ada rumputnya, dan di tengah kebun itu ada seperti kolam. Oase gitu ya. Oase, ya. Tapi lebih berbentuk kolam. Entah untuk apa kegunaannya. Kemudian singkat cerita, saya ketemulah dengan Mas Amin. Nah, uniknya, Mas, ketika saya ketemu dengan Mas Amin, saya lihat pakaiannya Mas Amin tuh lucu. Maksudnya lucu gimana? Iya, jadi ternyata pakaiannya menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Oh, di zamannya itu. Di zamannya. Oke. Nah, itu bentuknya apa? Bentuknya tuh kayak gini. Pakaiannya yang dipakai oleh Mas Amin tuh seperti gamis, pakaian jubah-jubah gitu, panjang, warnanya putih kecoklatan, tapi Mas Amin ada sedikit rompi, kayak seperti rompi gitu, lalu di kepalanya seperti ada sorban yang melilit gitu. Iya. Dan ternyata Mas Amin ngomong ke saya, "Alif, itu sepatumu lucu banget." Pas saya lihat, lah, sepatu saya kayak Aladin, Mas. Kemudian perjalanan kita berlanjut. Kita menyusuri jalanan yang mayoritas ya memang pasir, begitu. Cuman memang di kanan kirinya ada bangunan-bangunan kotak dari batu, dan ada pintu-pintu kotak, ada jendela kotak, dan semua itu mungkin seperti dipahat ya, gitu. Kemudian bukan di kayak apa, artinya kayak semen gitu, bukan? Apa bahasanya semen lah kalau kayak saya kurang tahu. Karena yang saya lihat itu bangunannya kotak-kotak,
lalu di setiap bangunan itu ada jendela kotak, ada jendela kotak lagi, ada pintu yang kotak, pintunya itu dari kayu, seperti itu Mas. Kemudian tibalah saya dengan Mas Amin di suatu tempat itu lagi rame Mas, lagi rame. Ternyata kita lihat, oh di situ ada penari dengan pakaian penari yang seperti di Timur Tengah sekarang. Jadi maaf. Itu yang ini ya? Ya seperti itu. Yang setengah ya, belly dancer ya? Gitu. Iya seperti itu. Dan di situ ada pemain musiknya, ada orang-orang yang menonton, ya ada penarinya juga. Kemudian ketika saya dan Mas Amin lagi nonton itu, terdengar suara seperti rombongan, tapi nggak besar. Kita lihat ke belakang, ternyata ada rombongan unta. Iya. Dan di atasnya itu ada orang-orangnya itu. Ada yang di atas unta, ada yang megangin untanya di bawah. Ada satu orang yang turun, dan ketika orang itu turun, orang-orang di sekitarnya seperti memberi hormat. Dia berarti ada dari kalangan atas atau ini kali? Saya kurang tahu. Yang saya lihat seperti itu. Nah, orang ini menggunakan pakaian hitam, tapi tetap panjang, dan ada rompinya segini. Jadi pakaiannya panjang, warna hitam, dan rompi juga hitam. Gitu. Kayak Aladin lah pastilah, kurang lebih kayak gitu. Dan dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya sebelah kanan, keluarin. Terus ternyata itu pas kantongnya itu kan bentuknya kantong kain gitu ya. Pas dikeluarin itu ternyata kepingan emas. Kepingan emas. Saya sama Mas Amin ngobrol. Mas Amin lihat nggak? Iya Mas Alif, saya lihat. Setelah kita melihat si orang itu yang membawa kepingan emas, lalu orang itu kan nyawer tuh Mas. Ya katakanlah nyawer ya ke penari itu. Nah, saya mendekat. Saya lihat dari jarak yang cukup dekat gitu. Saya lihat, loh ternyata kepingan emasnya itu ada logo, ada simbol-simbol gitu. Terus juga ada seperti tulisan-tulisan. Sama kayak koin zaman sekarang gitu lah. Iya. Ada keterangan. Betul. Dan uniknya si koin emas itu di tengahnya ada yang seperti koin biasa, cuman nggak lingkaran sempurna, jadi agak gompal-gompal gitu. Tapi ada juga kepingan emas itu, koin emas yang di tengahnya ada lubang kotak atau lubang yang bundar, kayak kepeng uang Cina yang ini ya, kayak gitu. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Nah, kemudian setelah dari situ saya sama Mas Amin pergi ke tempat seperti pasar. Nah, dari tempat penari itu ke pasar tuh gak terlalu jauh Mas. Jadi istilahnya tinggal belok sedikit ke kanan terus lurus. Itu kalau misalnya mau digambarkan itu sebenarnya kayak keramaian biasa aja. Keramaian biasa. Ini maksudnya apakah memang ada lagi perayaan atau memang itu seperti hari-hari biasa aja di pasar? Seperti hari biasa. Dan ramai seperti biasa karena memang ada penarinya di situ. Nah, kemudian saya sama Mas Amin itu pergi ke tempat kayaknya pasar ya, karena yang kita lihat di situ ada transaksi jual beli. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu seperti pasar dan ada transaksi jual beli? Karena di situ ada orang-orang yang mengeluarkan kepingan emas, ada orang yang seperti barter sistemnya. Jadi ada barang diterima, orang ngasih barang, terima barang, kayak gitulah. Bentuk pasarnya itu kayak gini Mas, sederhana sih. Jadi kanan kiri, kios itu misalkan kotak, meja kotak kayu, terus dia ada penopang tiangnya dua. Di atasnya tuh ada kayak kain untuk atapnya gitu, tirainya, seperti itu. Dan aktivitasnya seperti orang berjualan dan membeli pada umumnya gitu. Apa sih yang didagangin di situ? Yang saya lihat sepanjang perjalanan saya dengan Mas Amin di pasar itu, yang didagangkan adalah kain, terus ada daging, mungkin itu daging unta atau daging domba atau kambing gitu ya. Kemudian
karena dagingnya tuh besar-besar gitu. Kemudian ada buahnya kurma gitu. Ada sedikit sayuran dan saya nggak tahu sayuran apa, karena kenapa bisa saya sebut sayuran, karena itu warnanya hijau udah gitu aja gitu. Terus ada besi, jadi kayak senjata gitu mas, gitu kayak mungkin entah perkakas entah apa gitu. Ada juga yang dari seperti tanah liat ya gitu, perabotan yang dari tanah liat, saya juga lihat seperti itu. Nah kemudian perjalanan saya dengan Mas Amin itu berlanjut dari tempat yang seperti pasar itu, berlanjut kemana? Berlanjut ke sebuah lokasi yang ternyata di situ ada sedang dilakukan proyek besar. Jadi setelah pasar, saya dan Mas Amin ngelihat tempat yang bukan tempat lahan luas, tapi di situ banyak orang lagi. Ada yang gini, ada yang nyangkul tanah, pasir, terus dimasukin ke gerobak, dibawa gerobak itu dibawa ke suatu tempat, terus pasir itu dituangin ke cetakan, dicetak, dikerasin, lalu abis itu dibakar. Jadilah kayak batu bata, tapi gede, besar banget mas, batu-batunya itu, dan keras. Nah, ada satu orang kita lihat yang seperti nyuruh gitu, mantau. Nah, kita lihat, kita cross check, ternyata dia adalah seperti arsiteknya. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu seperti arsitek? Karena kita nanya gitu, dan orang itu akhirnya welcome sama kita, dan dia seperti megang gitu mas, megang lembaran gitu loh, lembaran yang pas saya tengok dikit kayak blueprintnya mungkin ya. Pas saya tengok dikit, itu ada catatan, terus ada kayak desain sederhana gitu. Karena saya sambil ngobrol sama arsitek, saya dan Mas Amil sambil ngobrol dengan arsitek, tengok gini gitu, dan dia ngasih lihat nih gitu, dan dia menjelaskan bahwa ini adalah proyek besar atas perintah raja untuk membangun suatu bangunan yang megah lah gitu. Nanti kita bahas. Kemudian dari situ, uniknya ternyata di situ sudah mengenal teknologi mas, teknologi yang tadi saya bilang. Jadi ketika si pasir campur tanah itu dikeruk ya, digali, dicetak, itu ada cetakannya tuh bentuk dari kayu, dicetak kayak dipres gitu, dipres, dan ada orang-orangnya, orang pekerjanya dipres. Lalu setelah presnya itu jadi, untuk memperkuat ternyata dibakar di atas tungku gitu, dibakar. Ini kayak teknik-teknik bangunan gitu ya, di zamannya itu begitu. Iya. Dan itu menurut saya canggih pada saat itu. Bayangin mas, 4.500 sampai 6.000 tahun yang lalu udah seperti itu, canggih. Iya. Kayak gitu. Oke. Kemudian perjalanan saya dengan Mas Amin berlanjut, mengenyampingkan itu sebentar, berlanjut ke sebuah tempat. Itu tuh kayak lokasi yang sangat amat dijaga. Nah, ternyata tuh adalah komplek kerajaan, komplek istana. Karena temboknya tuh besar, tinggi, besar, panjang. Itu kalau bilangnya itu kayak zamannya Firaun kan sih, bukan? Saya kurang tahu dan saya nggak nanya. Oke. Saya nggak nanya. Tapi ada penjaganya. Ada penjaganya. Nah, orang yang jaga itu ada 2 saat itu di depan gerbang utama. Bentuknya manusia biasa, laki-laki, badannya besar, tegap, tinggi, pegang senjata, pedangnya melengkung, sama megang tameng. Nah, mereka tuh kayak pakai helm, gitu. Helm gitu, kayak gitu mas. Helmnya tuh bentuknya kayak apa ya, kayak bentuk hewan gitu lah. Saya juga kurang paham. Itu yang dibilang kalau kita kenal dari Mesir itu kan ada seperti kayak Anubis kayak gitu, yang dia ada bentuknya kayak anjing gitu. Iya. Mungkin ya. Burung kayak gitu ya. Mungkin ya, karena pada saat
saya dan Mas Amin ngelihat itu, saya nggak kepikiran tuh sama yang namanya Anubis dan lain-lain. Jadi apa yang saya lihat, oh gitu, gitu. Dan di zaman sekarang nggak ada, iya, gitu kan. Nah, kita istilahnya salam lah gitu ya. Terus dipersilakan masuk. Ketika masuk itu kayak taman, Mas. Tamannya tapi bukan taman yang hijau ya. Memang di kanan kirinya ada rumput-rumput sedikit. Lalu itu kan dikelilingin tembok seperti benteng. Nah, jalanannya itu bukan pasir ternyata, tapi kayak dibentuk kotak-kotak batu-batu gitu. Mungkin hampir sama dengan teknologi yang udah dipakai. Mungkin itu ya, mungkin. Kemudian saya dan Mas Amin masuk ke bangunan yang paling besar di situ. Dan lucunya di situ lagi sepi, Mas. Di situ lagi sepi, nggak tahu kenapa. Jadi penjaga cuma 2 di depan tadi. Udah itu dong. Iya. Terus Masuk itu ke ruangan besar seperti aula. Tapi ketika masuk itu ada pintu, kanan kirinya ada pintu. Kan ruangannya besar nih. Dan dari batu gitu. Temboknya, tiang pilar-pilarnya dari batu. Kanan kirinya tuh ada pintu, kanannya ada 1 2 3, kirinya ada 1 2 3 juga. Pintunya itu dari kayu, bentuknya tuh kayak gini. Nah, jadi iya, bisa kebuka 2 gitu. Dan paling ujung sebelah, paling depan sana itu kita lihat ada 1 kursi besar, dan kita menyimpulkan bahwa itu adalah singgasananya raja. Karena di sekeliling itu tuh kayak ada apa ya? Saya menggambarkannya agak bingung sih, kayak pot atau batu tinggi, tidak lebih tinggi dari si singgasana. Terus di atas itu kayak ada guci gitu loh. Kayak gitu. Entah buat apa. Itu sih yang saya lihat. Kemudian saya bilang ke Mas Amin, kita masuk ke pintu nomor 2 yang kanan yuk. Kayak gitu. Terus pas Mas Amin ngecek, jangan Mas Alif. Kenapa, Mas? Itu di dalamnya ada putri. Gitu. Ada putri. Nah, saya baru inget nih, ada yang saya lupa belum cerita. Jadi ketika saya jalan dari kebun yang pertama ketemu sama Mas Amin tuh, sebelum ke Penari, saya ngelihat ada rombongan. Oh, yang unta tadi itu? Bukan. Sesudahnya? Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ketika saya dari kebun ketemu sama Mas Amin, ketemu nih, ketemuan, mau jalan ke arah keramaian si Penari itu. Nah, kita lihat ada rombongan yang lewat gitu. Lewat. Dan itu rombongan kereta kuda gitu ya. Dan tapi ada ontanya juga. Di dalamnya itu ada putri. Cantik. Dan lain sempat Ngelihat. Karena si kereta kudanya itu ada jendela dan itu kebuka. Ngelihat. Gitu. Dan kebetulan si putri itu nengok ke kita dan senyum. Kalau kayak di film-film dia kan, mereka kan pakai pemulas yang warna hitam di celak. Celak. Iya, kalau nggak salah gitu namanya. Ya, nah, lanjut ke cerita yang tadi. Mas Amin bilang yang kedua ya? Belum masuk. Mas Amin baru mau ngecek. Dibuka, ternyata itu putri. Nggak jadi. Jangan Mas Alif gitu. Itu putri. Oh ya udah. Ya udah Mas Amin, kita masuk ke pintu yang selanjutnya nomor 3. Masuk. Ternyata ketika kita masuk, di situ kosong. Itu kamar, Mas. Kamar. Bentuk kamarnya saya nggak bisa mendeskripsikan lebih sangat detail ya. Tapi intinya di situ ada tempat tidur yang besar, ada seperti lemari kayu, ada meja gitu, ada pernak-pernik dan sebagainya, perhiasan. Yang unik adalah ini masuk pintu kan, saya masuk pintu. Di sebelah kiri sini itu ada kotak tingginya tuh sepinggang orang dewasa, cukup besar, dan itu penuh ukiran. Di atasnya penuh simbol. Iya ya, Mesir kan memang terkenal sebagai negeri simbol, banyak simbol yang simbolnya itu kalau saya ingat-ingat seperti cakra.
Oke. cakra Mm-mm. gitu. Jadi dia ada segitiga di tengah, terus dikelilingi sama bentuk-bentuk yang lain gitu, kayak gitu. Dan itu dari emas, dari emas, kayu, kotaknya kayu, tapi dilapisin ukiran-ukiran emas. Lip, ini kan Mesir ini kan negeri pasir ya. Iya. Kalau orang mau bisa nggak digambarin kemegahannya, kan Alif kan masuk kayak istana ya kan. Kemegahannya negeri pasir itu gimana sih sebenarnya? Yang dibilang megahnya kerajaan negeri pasir itu seperti apa sih? Apakah memang kan ini negeri pasir? Apakah kalau kita pergi ke kerajaan itu kan pasti semuanya mengkilap. Kalau bayangan kita kan begitu ya. Tapi kalau ini kan Mesir ini kan negeri pasir. Kalau kita masuk ke satu kerajaan, megahnya itu seperti apa sih sebenarnya? Megahnya yang tadi udah saya ceritain sih Mas. Jadi bukan yang megah dalam mungkin bayangan kebanyakan orang yang isinya emas semua. Iya gitu ya. Tapi memang ada emasnya ketika masuk ke istananya itu. Sebutlah istana yang tadi kita masuk. Dan memang nyatanya emas. Ukiran-ukirannya itu emas gitu. Emasnya terang, emas terang. Mungkin pertanyaan dari Mas Anton akan terjawab ketika saya menceritakan selanjutnya. Oke. Dari kamar itu, kemudian kita keluar lagi. Saya sama Mas Amin keluar ke aula yang tadi, mendekati singgasana. Iya. Terus saya iseng bilang ke Mas Amin gini, Mas Amin, itu singgasana raja ya? Iya Mas Alif, itu singgasana raja. Kamu jangan duduk situ loh, Alif, kata Mas Amin gitu. Saya iseng Mas, Duduk di situ. akhirnya saya duduk di situ. Terus? Mas Amin ketawa-ketawa tapi dia bilang gini, Liv, nanti kamu dimarahin loh itu. Sebentar doang kok Mas, gitu. Terus kata Mas Amin gini, Liv, kalau dilihat-lihat kamu gagah juga ya Liv, gitu. Ini bener-bener gak ada orang itu istana. Gak ada orang Mas. Uniknya gitu, gak ada orang. Nah, udah kan dilalah ya, keluar dari pintu kedua yang sebelah kanan tadi, itu Putri keluar Mas. Oh yang tadi dilihat. Iya, itu Putri yang pertama kali kita lihat. Itu kan dalam kamar, keluar Mas. Pakaian tuh, aduh, cantik Mas, cantik Mas. Rambutnya tuh segini nih, segini. Terus dia punya poni sedikit. Cantik Mas, bener cantik. Zaman sekarang nggak ada Mas yang kayak gitu cantiknya. Cantik artinya kan dia makeup. Nggak, saya nggak paham pada saat itu. Kayak di film-film gitu loh, gitu kan. Enggak sih, saya nggak kepikiran ke sana. Pokoknya ketika orang lihat itu langsung jatuh cinta ibaratnya gitu. Dan di situ pakai memang alisnya tebel dan bulu matanya lentik dan sebagainya lah. Nah di tangannya tuh kayak pakai henna. Itu yang gambar-gambar gitu warna coklat. Kemudian dipakai perhiasan, bajunya itu warna hitam gitulah. Mas Amin cuma cengar-cengir doang tuh. Saya agak panik sih sebenarnya. Terus salam, kita keluar lah. Nah singkat cerita, perjalanan kita berlanjut dari istana itu keluar, kita ke area belakang istana. Itu kan istananya besar. Nah kita keluar itu lewat pintu kecil dari gerbang utama, terus adanya sebelah kanan. Kalau dari gerbang utama adanya sebelah kanan pintu kecil itu. Saya dan Mas Amin lewat situ. Ternyata lurus terus ketemu gerbang lagi. Persis gerbang itu di belakang istana. Jadi ini istana, ini gerbang utama. Iya. Saya sama Mas Amin lewat sini. Iya. Ya kan? Sini, terus belok sini. Di sini ada gerbang lagi. Oke. Ada gerbang lagi dan itu ada penjaganya. Oke. Dan itu lagi dibuka gerbangnya lebar. Masuk situ, sebelah kiri ada pos dari batu ya. Dan ada ya seperti pos kalau di marinir gimana sih, ada posnya gitu. Dan ada penjaganya juga. Yang kita lihat di area luas itu ada pasukan lagi baris berbaris. Oke. Itu lagi istilahnya lagi ngeliatin kita, lagi nyambut lah. Istilahnya begitu. Nah, Mas Anton dan Sobat Time Travel pernah dengar nggak kisah tentang
Ya, Mas Anton dan Sobat Time Travel. Iya. Jadi, informasi yang saya dapatkan bahwa Mesir kuno itu punya pasukan khusus. Oke. Punya pasukan khusus. Nah, ketika saya dan Mas Amin lihat pasukan, itu saya lihat-lihat itu ada 5 kompi. Ada 5 barisan. 1, 2, 3, 4, 5. Di setiap kompinya itu, di setiap kelompoknya itu ada 1 orang memimpin. Oke. Kayaknya komandannya sih gitu, karena pakaiannya lebih bagus. Dan ada 1 orang di tengah-tengah mereka semua, di paling depan. Saya menyangka bahwa itu seperti panglima besar. Informasi yang saya dapat dari si panglima ini bahwa kelompok 1 yang saya lihat mereka menggunakan tombak panjang. Kelompok yang kedua senjata khususnya adalah pedang panjang dengan tameng. Kelompok yang ketiga yaitu tengah, mereka punya senjata kayak itu Mas, pelontar kayak tembakan, tapi yang panah. Oh, panah ya. Kebayang nggak Mas? Ya kan, sih tapi panah. Kayak senapan tapi isinya kayak panah. Iya, kayak panah. Nah, kelompok yang keempat sampingnya itu mereka punya senjata pedang besar tapi melengkung. Kayak pedang ciri khas orang Timur Tengah. Nah, kelompok yang terakhir ini paling unik. Mereka senjatanya panah, tapi bentuknya itu kalau dilihat kayak singa. Iya, terus ini. Tapi kepalanya manusia. Orangnya. Oke. Badannya singa, kepalanya manusia. Tapi bisa juga badannya manusia, kepalanya singa. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Nah, dari informasi yang kita dapat dari si panglima, masing-masing ini punya keistimewaan, dan itu akan kita jelasin barengan sama Mas Amin. Oh iya, pasti lebih seru ya itu pasti kan. Lebih seru. Oke. Oke, lanjut. Oke. Setelah itu saya dan Mas Amin diajak sama panglima ini ke tempat latihan. Jadi tempatnya itu dari tempat berbaris ini kan gerbang. Ini tempat baris pasukan khusus ini. Nah, ada di sebelah kanan sana, kanan belakang, itu ada gerbang lagi. Lebih kecil sih. Dan itu lagi dibuka. Pas masuk, kerennya luar biasa Mas. Itu tempat latihan. Isinya kayak ada panah tuh gerak-gerak tuh yang digerakin pakai sistem roda gitu. Oke. Terus ada panah yang di tempat diem, panah target panah gitu. Terus ada kayak ring tapi ya alasnya ya tanah ya, gitu, batu keras tanah. Ada beberapa ring gitu. Nah, ada satu bangunan yang itu paling besar di tempat latihan itu. Jadi dalam satu komplek tempat latihan itu ada satu bangunan paling besar. Ibaratnya kalau kayak Senayan itu ada Gelora Bung Karno-nya. Ada stadion Gelora Bung Karno. Di situ tuh kayak Kolosseum. Kayak Kolosseum. Kita masuk ke situ. Dijelasin sama panglimanya bahwa ini tempat latihan gabungan dari seluruh kompi yang ada. Padahal ini pasukan khusus ya. Iya. Cuma sedikit berarti ya. Berarti ada pasukan lagi yang lebih. Dan dijelasin sama panglima bahwa satu kelompok itu isinya sekitar 50 orang. Jadi kalau di total 5 kali 50 jadi 250 orang. Dan tempat yang kayak Kolosseum itu yang ada di tengah-tengah pusat latihan itu bisa ditonton sama ya keluarga kerajaan, sama masyarakat juga kalau lagi dibuka, kalau lagi ada latihan gabungan seperti itu. Nah, singkat cerita kita keluar dari sana, balik ke tempat mega proyek, proyek besar yang tadi. Nah, kita nyari tuh arsiteknya di mana. Dia lagi nongkrong. Jadi ada di sekitar situ kayak ada tempat warung gitu Mas, warung sederhana. Dia lagi duduk di situ, lagi minum di cawan gitu. Cawannya ya dari kayu. Nah, situ lagi ngeliatin itu pekerja-pekerjanya gitu. Ada yang lagi narik katrol segala macem, ada ngangkut pakai gerobak dan lain sebagainya. Kita nyamperin dia, terus dia berdiri, terus dipersilakan kita duduk berdua. Nah, itu bangunannya, kita lompat sedikit ya. Itu bangunannya udah hampir jadi lah. Iya. Kita lompat. Waktunya lompat. Kita waktunya lompat dan singkat cerita itu bangunannya sudah hampir jadi, ya bentuknya yang seperti kita kenal sekarang, piramida Giza. Piramid. Dan dijelasin sama si panglima itu, piramid ini digunakan untuk acara tertentu, untuk sesuatu dan sebagainya. Di dalamnya itu ada ruangan, makanya setiap piramid ada pintu masuknya. Walaupun zaman sekarang udah nggak kelihatan, mungkin ada tapi nggak kelihatan
kayak gitu. Oke. Nah, dah singkat cerita, setelah ngobrolin tentang piramid, nanti kita akan lebih lanjutnya sama Mas Amin. Saya dan Mas Amin pulang. Saya ngeliat gerak-gerik Mas Amin tuh ketika mau pulang. Dia tuh kayak agak jongkok, terus ngambil sesuatu dikantongin ke celananya. Iya. Udah, kita udah balik nih ceritanya. Spirit kita udah balik ke masing-masing tubuh. Saya di Jakarta, Mas Amin di Tegal. Komunikasi masih via telepon. Tiba-tiba Mas Amin ngomong gini, Mas Alif, tahu nggak? Tadi aku bawa sesuatu. Apaan Mas? Difotoin sama dia di WhatsApp. Ternyata itu pasir dari sana. Dia bawa Mas Anton bayangin, Mas Amin bawa pasir dari masa Mesir kuno. Iya. Yang tadi saya sebutin kan sekitar 4.500 sampai 6.000 tahun yang lalu. Berarti kalau dicek itu pasir, ya itu umurnya 4.500 sampai 6.000 tahun yang lalu. Dan ada nih, coba sobat time travel lihat nih pasirnya. Nah kayak gitu. Nah, Mas Anton, seru kan? Seru banget, Nah, seru banget. Iya. biar lebih asik, kita telepon Mas Amin, Iya. supaya Ceritanya lebih kaya lagi. Oke, kita hubungin Mas Amin dulu. Ya, sekarang Dan Sobat Time Travel, kita udah terhubung dengan Mas Amin. halo Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Amin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Mas Amin, tadi kan saya sudah cerita, saya dan Mas Anton sudah cerita ke teman-teman yang nonton tentang peradaban Mesir kuno. Kita kan sudah ke sana ya Mas ya. Nah sekarang dari sudut pandangnya Mas Amin, nah mungkin Mas Anton ada yang mau ditanya. Dari pertama aja deh Mas, waktu pertama kali Mas Amin sampai di sana, kesannya apa Mas? Oke, Mas Anton, Mas Alif, saya mau menceritakan sesampainya saya di sana. Pas di depan pertama menginjak ya, Ketemu apa? itu Amin melihat jadi udah ada kayak mulai membangun tempat itu. Nah, di situ Amin lihat sekelompok ada yang mau bikin pahatan patung 5 orang. Sekelompok lagi ada yang lagi bikin kotak-kotak bata kayak buat unsur bangunan itu. Nah, di situ ada satu orang kayak mandor lah ya, itu mengawasi mereka yang lagi kerja itu Mas. Itu Mas Anton, pertama kali saya lihat situ. Nah, Mas Amin, pas kita masuk ke wilayah kerajaan, masuk wilayah istana, terus masuk ke kamar yang ada kotak emasnya itu, apa sih yang Mas Amin lihat? Itu kan ada simbol-simbol dan sebagainya. Menurut Mas Amin tuh gimana sih, pandangan Mas Amin tuh gimana sih? Oke, wah itu, ya. Jadi Amin cerita pertama kali mau masuk dulu ya Mas Alif, supaya nggak langsung masuk ke kamar kayak kamar bagian yang tertentu loh. Iya. Waktu Amin mau masuk ke tempat yang lebih dalam, di situ kan ada kayak bangunan, di atasnya juga ada bangunan lagi, ada beberapa orang di situ loh, kayak penjaga. Di bawah ada 2 penjaga juga, pakai kayak topeng gitu loh, kiri kanan pintu utama itu. Nah, setelah diizinkan masuk, baru Amin masuk. Ada beberapa ruangan kayak kamar-kamar loh. Nah, saya masuk di kamar, salah satu kamar tersebut, ternyata sangat takjub apa, wah mewah gitu Mas Alif. Ada peti itu emas. Nah, di atas peti emas itu di dinding menempel ada kayak tombak 2 menyilang.
tersebut. Dan di tengah-tengahnya anehnya itu ada kayak apa namanya, logo, bentuknya bulat kayak yang setirnya kapal itu loh, Kayak cakra ya mas ya? Nah, setelah Amin perhatikan itu semua, lingkaran itu memang bentuknya emas, gold semua. Nah, yang Amin perhatikan di lingkaran itu, di tengah-tengah itu piramid, dan ruang-ruang lingkaran itu tak hitung ada 7 ruangan. Nah, ruangan itu ternyata Mas Salif, Mas Anton, Iya. ada simbol-simbol tersendiri loh. Ada 7 simbol-simbol berbeda. Salah satunya ya, ada yang berbentuk masjid, ada yang berbentuk mata, ada juga bentuk manusia, tubuhnya itu binatang. Ada juga yang pegang trisula itu. Itulah salah yang saya amati. Itu Mas Anton, Mas Alif. Oke. Terus Mas Amin, Itu. waktu kita ke sana, Mas Amin kan bilang sepatu saya kayak sepatu Aladin, lucu katanya. Emang yang Mas Amin lihat baju kita gimana sih Mas pas di sana tuh? Memang Mas Alif, itu kelihatannya memang spektakuler dan aneh dan lucu ya. Di sana itu kok Mas Alif pakai baju kayak baju Timur Tengah loh ya, kayak Aladin loh kan sananya kayak gitu Ada ya, rompinya ya Mas ya? putih. Iya, terus sepatunya sepatu Aladin tapi nggak terlalu tajam runcing sih. Amin juga kaget kok Alif bajunya beda ya itu. Apanya Itu beda, Mas? Mas Alif, Mas Anton, bajunya sama posturnya sama raut wajahnya gitu. Oh, Kok ganteng ya? Ya, ganteng ya. Iya. Nah, terus Mas Amin, pas kita kan setelah dari istana itu, setelah dari istana itu kita kan ke bagian belakang istana. Di situ kita menemukan ada seperti pasukan khusus yang lagi baris berbaris. Nah, itu kan ada 5 tuh Mas. Tadi saya udah ceritain ke teman-teman. Nah, dari pandangannya Mas Amin gimana menjelaskan si pasukan khususnya itu? Nah, begini Mas Alif, Mas Anton, yang Amin lihat di situ ada barisan-barisan pasukan inti atau usus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya jelaskan yang pasukan inti yang kelima semuanya itu. Yang Amin lihat itu 1, ada pasukan khusus yang badannya kayak singa tapi kepalanya manusia. Nah, yang kedua ada pasukan khusus yang pegang tombak sama apa itu tameng. Yang ketiga pasukan khusus pegang kayak apa, samurainya beda, ini ada 2 bentuk. Ini yang ketiga itu samurainya lurus, pedang namanya, pedangnya lurus. Yang keempat itu pedangnya sangat unik. Jadi pasukan khusus inti ini beda pedangnya. Di ujungnya itu ada lekukan lagi, jadi kayak satu runcing melengkung, runcing, dan satunya lagi ada lagi yang runcing lagi, itu melengkung. Yang terakhir yang kelima ini pasukan yang istimewa juga ini. Di situ kayak bentuk ketampel atau senapan kayak panah, kayak busur, ada busurnya. Tapi ditembak ya Mas ya? Iya, modelnya kayak ditembak juga itu. Itu Mas Alif, Mas Anton, yang Amin lihat itu di situ 5 pasukan inti. Nah, dari masing-masing pasukan khusus itu kan ada keistimewaannya tuh Mas. Mas Amin bisa ceritain dikit nggak? Kenapa dia dibilang khusus? Iya, apa sih keistimewaannya gitu masing-masing itu? Masing-masing keistimewaannya yang Amin tahu ya. Yang dari pertama
yang tubuhnya binatang kepala manusia itu memang luar biasa semua ya. Senjatanya memang senjata kayak berbau sihir juga sih ya. Ada yang bisa langsung robos berapa orang kena langsung. Kalau tombaknya juga bisa lentur. Lah kalau pedangnya juga itu sekali kibas, anginnya juga bisa membuat orang porak-poranda. Nah, langsung aja yang pakai senapan juga sama, anak panahnya itu sekali lepas dari busur 1.000 orang atau 500 orang langsung kena, Mas Anton, Mas Alif. Tuh, Mas Alif. Jadi keistimewaannya di sana kayak ada senjatanya, terus ada orang yang berbentuk kayak hewan itu semuanya pasukannya itu orang berbentuk hewan, apa setengah orang setengah hewan, atau cuman satu kompi itu doang? Itu yang berbentuk hewan itu kayak satu kompi khusus, itu pun bisa berbentuk manusia biasa, bisa bentuk kayak gitu, Mas Anton. Yang pasukan inti yang bertubuh singa itu sebenarnya bisa berubah menjadi kepalanya kayak singa, sewaktu-waktu juga bisa berubah menjadi kepala manusia. Itu pasukan inti yang kelima itu. Dan yang 4 itu memang luar biasa juga, sihirnya juga. Jadi itu tombaknya juga bisa berubah jadi ular, bisa lentur, dan anehnya tombak itu bisa dilempar, itu bisa kembali lagi ke pasukan inti itu yang tadi pegang tombak tersebut. Nah, yang pakai pedang yang lurus samurai itu memang, jadi pedangnya itu sangat spesial, khusus sekali tebas, anginnya juga hebat, bisa menghasilkan anginnya luar biasa. Pohon pun bisa tumbang, apalagi manusia. Nah, yang pedangnya itu bercabang, dalam arti bercabang itu ujungnya ada 2, satu runcing pendek, yang satunya lagi panjang. Itu juga dahsyat sekali pedang itu. Yang busur yang kayak model senapan itu memang juga luar biasa semuanya itu. Sekali lepas dari busur itu sangat dahsyat. Nah, di samping itu yang Amin lihat, di situ kan ada 5 sosok seorang penyihir yang handal, yang luar biasa. Dari yang kelima itu penyihir yang sangat hebat. Ada yang itu kepalanya nggak ada rambutnya, yang pegang tongkat itu, dan kalungnya ada 2 itu. Itulah yang sihirnya maha dahsyat itu. Ilmunya juga hebat. Ada penyihir yang memiliki ciri-ciri tersendiri, ada yang memiliki burung, dalam arti kayak dia bisa menyihir burung menjadi orang, jadi prajuritnya itu, jadi pengikutnya untuk menjaga-jaga. Nah, ada yang tongkatnya kayak burung, itu tempat pegangannya kayak burung. Itu juga tongkatnya bisa jadi ular, juga bisa jadi naga, juga bisa jadi angin. Itu yang mereka miliki ilmu-ilmu sihirnya luar biasa.
Nah, Itu Mas Anton, Mas Alif. Mas Amin, berarti kan dari apa yang udah Mas Amin jelasin bahwa pasukan khusus peradaban Mesir kuno ini sangat berkaitan dengan sihir-sihir ya Mas ya. Iya Mas. Makanya punya Betul. kemampuan khusus itu karena dibarengi dengan sihir, dengan kemampuan sihir. Oh iya, Mas Amin. Kan tadi Mas Amin udah jelasin masing-masing kemampuan dari pasukan khusus itu tuh yang ada 5 kelompok. Nah, ada nggak Mas kemampuan kayak apa ya, senjata rahasia ketika 5 kelompok ini, 5 pasukan khusus ini digabungkan? Kalau digabungkan sangat dahsyat Mas Alif. Nah, seperti apa tuh Mas? Jadi seperti kayak angin topang gede, terus bisa bikin hancur semua itu Mas Alif kalau digabungkan itu Mas Alif. Iya. Nah itu yang Amin lihat itu. Jadi sihir itu disatukan kelima itu pasukan inti, kalau sihirnya digabungkan dahsyat sekali itu Mas Alif, Mas Anton. Oh Gitu. jadi efeknya itu bikin porak-poranda musuh itu ya Mas ya. Jadi Iya. ada angin topan, angin besar, terus dia akhirnya hancur, lalu terakhir meledak gitu ya Mas ya. Kebakar. Iya betul. Oh, gini Mas Amin, kan tadi udah Mas Amin udah ceritain dan jelasin tentang kekuatan dari pasukan inti ini kan, dari kekuatan pasukan khusus, apalagi ketika mereka digabungkan menjadi satu, akhirnya punya kemampuan atau senjata yang amat dahsyat gitu ya untuk menghancurkan lawan. Nah, berarti kalau dipikir-pikir Mesir kuno ini, peradaban Mesir kuno ini punya kemampuan yang bisa dikatakan setara dengan kerajaan lain nggak Mas pada saat itu? Kalau sekarang mungkin dikatakan sebagai negara superpower atau negara adidaya, pada zaman itu ada nggak sih Mas yang setara atau bahkan menandingi kekuatan dari Mesir kuno itu sendiri? Sebenarnya ada Mas Alif. Apa mungkin Amin sebutkan apa gimana Boleh, Mas Alif ya? boleh disebutkan. Negara tersebut. Boleh. Kayaknya memang di zaman-zaman itu ada yang setara kayak gitu Mas Alif. Sihirnya juga boleh, ilmu-ilmunya juga boleh, bela dirinya juga boleh. Yang Amin rasanya kayak di mana ya? Di Cina apa ya? Kayak di China itu. Kayak di negara Cina itu Mas Alif. Pada saat itu loh, waktu itu loh. Iya. Itu Mas Alif yang Amin pandang itu loh, setara dengan di negara sana itu Mas Alif. Nah, selain yang Mas Amin lihat itu ada negara Cina, ada apa lagi Mas? Ada peradaban yang mana lagi Mas? Kerajaan yang mana lagi? Ada di India juga ada itu sebenarnya. Oke, baik. Oke, lanjut ya Mas. Oke. Kita setelah dari sana menuju ke pembangunan yang besar itu tuh, proyek pembangunan besar itu. Nah, itu kan lompat waktunya tuh Mas. Itu udah hampir jadi tuh Mas bangunannya. Kan bentuknya kayak apa sih Mas? Kayak piramid ya Mas? Iya kayak piramid. Kayak piramid. Ya, Terus iya. Yang atasnya runcing itu loh. Iya. Tapi kan di situ kan nggak bangun cuma piramid. Iya. Ada yang bangunan lain Mas Alif, yang kayak tempat tirakat apa sesaji itu yang pakai kotak besar terus oval itu loh. Itu bangunan yang meja itu ya Mas ya. Dan pahatan-pahatan yang tadi dipahat 5 orang itu kan diletakkan di depan piramid itu sebenarnya, samping kiri kanan. Oh, yang sekarang itu jadi ada patung-patung kayak patung Sphinx gitu ya Mas ya. Oke, itu tepat sekali. Oke. Nah, kita kan ketemu sama si mandor atau sama si arsitek itu lagi tuh Mas. Dia kan lagi nongkrong tuh di warung, di kedai. Nah, itu. Kita kan ngobrol tuh sama si arsitek tuh Mas. Nah, dia jelasin nggak sih Mas tentang piramid itu tuh gimana sih dari yang Mas Amin tangkap? Apakah ada ruangan di dalamnya atau fungsinya apa? Gimana sih gitu? Jadi Amin hampiri
itu orang itu ya kayak mandor itu ya, lagi duduk itu sambil cemilan makan korma itu loh, orang itu. Di situ Amin tanya, kenapa bangunan piramid Goruncing? Apakah bentuk ruangan-ruangan itu manfaatnya ada? Gitu Mas Alif, Amin tanya gitu. Dan untuk apa itu bangunan-bangunan yang kayak buat apa itu? Yang sesaji itu Mas Alif. Ternyata beliau menjelaskan, Mas Alif, Mas Anton. Iya. Gini, runcingnya piramid itu untuk sebagian menepis badai. Itu salah satunya badai. Memecahkan badai. Kayak kapal itu loh. Kalau kapal kan depannya ada yang itu ya, runcing ya. Yeah. Untuk menepis, memecah laut gitu. Kayak gitu Mas Alif. Nah, Amin tanya lagi, yang ruangan di dalam itu fungsinya apa gitu? Dia menjelaskan, itu ada unsur biar, salah satunya biar ruangan di dalam itu hangat, dan dari apa debu-debu itu nggak bisa itu masuk apa gimana, itu udah jelas gitu Mas Alif. Nah, di situ juga di ruangan untuk menyimpan apa saja ya yang berharga itu Mas Alif. Nah, terus Amin kan tadi tanya masalah bangunan yang kotak itu, yang oval itu memang untuk sesembahan, untuk sembahyang, untuk tirakat itu, untuk orang-orang tertentu dan masyarakat Mas Alif katanya itu. Iya. Oke. Nah, Mas Amin, kita lanjut nih. Kan setelah itu kita mau pulang tuh Mas. Mau balik lagi tuh ke Nusantara, ke Indonesia. Nah, Mas Amin kayaknya jahil nih. Mas Amin jongkok, terus diam-diam ngambil apa itu Mas? Coba ceritain itu Mas. Sebenarnya Mas Alif ya, ini nggak usah itu ya, malu lah. Kayak gitu aja dipertanyakan. Nah, malu sama penonton Mas Alif. Mas Amin. Gini Mas Alif ya. Gini Mas Alif, Mas Anton. Kenapa saya jongkok? Begini aja, seseorang kalau kemanapun kepenginnya beli cindera mata kayak gitu Mas Alif. Jadi mumpung di tempat yang sangat istimewa situ, jadi Amin ambil sesuatu untuk cindera mata ya gitu. Kenangan lah ya Mas Alif, udah pernah kesana gitu ya. Iya. Iya. Berarti sekarang pasirnya masih ada Mas? Insya Allah pasir itu saya simpan karena suatu cindera mata ya, jadi tidak simpan. Tuh. Mas Amin, kenapa Iya, Mas Amin pilihnya pasir? Kan ada emas. Iya Mas. Itu pertanyaanku ya. Iya kan ya. Kan kenangan ya. Iya, begini Mas Anton. Ada kisah waktu itu, kan ada kisah. Ada api sama apa yang satu itu. Nah, ada yang bukan yang ambil makanan, malah justru ambilnya api kayak gitu. Ada filosofi tersendiri itu Mas Anton sama Mas Alif. Kenapa pilihannya di pasir itu ya? Iya. Secara sederhananya berarti ini ya Mas ya, kalau yang saya tangkap. Kenapa Mas Amin ambilnya pasir? Karena pasir gratis gitu ya? Bukan gitu Mas Alif. Bukannya kayak gitu. Nah, Amin kan mengambil pasir itu kan sesuatu yang tersimpan di lubuk hati Mas Amin, bahwa pasir di situ sebenarnya ada unsur untuk pengobatan sebenarnya Mas Amin. Saya pengen tanya lagi nih, karena kan banyak cerita tentang piramid di Mesir itu. Orang-orang kan bilang makam para raja, ternyata udah diklarifikasi juga sama Mas Amin. Terus tidak ada manusia yang bisa membangun bangunan semegah itu kalau bukan dari bantuan makhluk asing, alien dibilangnya, ya kan. Nah, menurut Mas Amin yang melihat sendiri di sana pembangunannya, itu sebenarnya bener nggak sih ada campur piramid itu dibantu pembangunannya oleh alien?
Gitu Mas Anton. Jadi begini sebenarnya Mas Anton, yang Amin lihat di sana itu orang-orang yang membangun mendirikan tempat tersebut itu istimewa. Dalam arti istimewa itu cuma memang nggak ada bantuan dari alien. Itu manusia terpilih atau yang udah apa ya, orang yang benar-benar bisa menguasai bangunan-bangunan yang sangat istimewa itu. Jadi kalau kabar ada alien-alien yang membantu itu nggak ada, cuma ada unsur yang membantu dalam arti orang-orang tertentu, kayak sihir-sihirnya juga ada yang membantu. Itu bukan alien. Masa alien bangun kayak gitu? Capek alien. Alien nggak mau. Alien nggak mau tahu bangunan apa ya gitu. Jadi menurut sebenarnya Ami itu bukan bantuan alien itu. Jadi sebenarnya memang semuanya orang-orang ahli ya. Iya, dengan bantuan orang-orang kemampuan ahli sihir. itu. Dan Iya. Dan kalau orang-orang itu kan bilang kalau misalnya pembangunan piramid itu di Mesir itu, dia itu kan dikerjakan oleh ribuan orang. Apakah memang seperti itu? Nah, memang ribuan orang yang membangun tersebut, tapi kan intinya yang tadi yang sama mandor itu. Jadi memang satu orang itu membawa sihir berapa orang, jadi banyak. Dulu kan pernah ada di sejarah yang saya dengar ada sejarah itu, bangunan sesuatu mendirikan bangunan kalau ada ayam berkokok nggak jadi gitu. Itu juga kayak gitu Mas Anton sebenarnya. Bersama seperti sejarahnya kita ya kali ya. Iya, di sejarah kita ada itu sebenarnya. Di Mesir itu kan ada 5 sosok pesihir yang luar biasa Mas Alif. Itu yang ditakutkan Mas Alif. Kemampuan sihir orang-orang Mesir kuno itu juga masih sakti-sakti ya Mas ya? Wah, luar biasa Mas Alif. Tongkatnya aja bisa luar biasa. Mantap sihirnya situ. Berarti nyambung dengan yang tadi, ketika zamannya Nabi Musa juga kemampuan sihir orang-orang Mesir kuno itu juga masih sakti-sakti ya Mas ya? Wah, luar biasa Mas Alif. Iya. Sebenarnya begini ya Mas Alif ya. Zaman-zaman itu kan di sana masih patung Mas Alif ya. Ya sedikit ya gitu. Jadi zaman itu memang ada yang pengen supaya zaman itu diluruskan ke Maha Yang Kuasa Mas Alif, bukan kutukan itu Mas Alif sebenarnya Mas Alif. Jangan patung kayak gini kayak gitu aja Mas Alif. Terus zaman itu kan memang terkenal dengan sihir-sihirnya Mas Alif. Bagaimana sampai pada kejadian yang wabah itu loh ya Mas? Karena wabah yang sangat dahsyat itu, karena zaman itu ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu aja Mas Anton, Mas Alif. Sebenarnya itu. Baik, kalau gitu Mas Amin, mungkin ceritanya kita sudahi dulu sampai di sini. Dan terima kasih banyak Mas Amin sudah meluangkan waktunya untuk bercerita ke sobat time travel yang nonton tentang peradaban Mesir kuno. Oke Mas Amin, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Amin. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat time travel, dengan begitu berakhir. Oke, sobat time travel dan Mas Anton, kita udah dengar penuturan dari Mas Amin, dari sudut pandangnya Mas Amin, dan mungkin sampai sini aja. Iya, sampai kita akhiri bercerita. Dan sobat time travel jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih banyak. Ya, Oke, terima kita kasih. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.